Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, dimohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah lainnya agar bisa mengisi tempat dengan rapi. Dan mohon minta tolong untuk para sahabat yang mungkin siapa agar bisa dibagikan terlebih dahulu untuk snack, cemilan ataupun makanan ringannya sebelum kita mulai acara pada malam ini. Alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Pada malam hari ini, di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6, kita akan mengadakan acara yaitu pelepasan keberangkatan jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita, dan juga tetangga-tetangga kita menuju tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai juga kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu setia kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati, malam pada hari ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi malam hari ini adalah malam yang penuh dengan makna, malam yang penuh dengan haru, dan juga malam yang penuh dengan bangga. Karena pada malam hari ini kita akan melepaskan orang-orang yang bukan orang sembarangan. Mereka adalah tamu-tamu Allah, orang-orang pilihan Allah yang diberikan kesempatan luar biasa untuk memenuhi panggilan suci berangkat ke Baitullah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka dari itu, mari kita jadikan malam ini sebagai malam doa bersama. Kita doakan saudara-saudara kita agar diberi kelancaran dalam setiap proses ibadahnya, diberikan kekuatan jasmani maupun rohani, dan pulang ke tanah air membawa predikat haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ke acara yang pertama, mari kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Rihadatul Aishi. Kepada Akhina Muhammad Rihadatul Aishi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahriqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih banyak kepada akhina Muhammad Qiyatul Aisyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, dan semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada malam hari ini menjadikan acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Haji Ibdal Syah MA, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIK, Bapak Zul Hashmi, Ketua Yayasan Masjid Al-Falah, Bapak Ustadz Abdul Halim, Ketua Dewan Dakwah Indonesia Kota Bogor, para tokoh dan ulama, dan juga para jamaah haji Yasmin Sektor 6 tahun 2025. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang ikut meramaikan acara pada malam hari ini. Baik, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Falah yang akan disampaikan oleh Bapak Zul Hashmi. Mari kita sama-sama dengarkan. Kepada Bapak Zul Hashmi kami persilakan.
alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan pada tahun ini kita sangat bersyukur warga kita ada 15 orang yang akan memenuhi panggilan Allah ke tanah suci. Yang disampaikan MC tadi, ini bukan orang sembarangan, ini adalah orang-orang pilihan. Yang insya malam ini kita dalam rangka mewujudkan rasa syukur, kita akan melepas saudara-saudara kita ini, saudara-saudari kita ini untuk memenuhi panggilan Allah ke tanah suci. Kami yang belum berangkat insya Allah akan menyusul tuan-tuan berikutnya. Izin mengingatkan saja kepada bapak-bapak dan ibu yang berangkat ini bahwasanya ibadah haji ini juga disebut dengan ibadah fisik. Kendala bagi kita dari orang yang terbiasa di dalam tropis, kemudian ke Arab Saudi sana, di antaranya adalah masalah cuaca. Jadi menghadapi cuaca, menghadapi tantangan yang ada di sana, sangat diperlukan kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasan dan kepasrahan. Mudah-mudahan kalau bapak dan ibu bisa menjadi orang yang sabar, meningkatkan ketakwaannya dan ikhlas serta pasrah selama di sana, insya Allah berdekat haji yang sempurna, haji yang mabrur bisa didapat. Kita berdoa begitu. Dan kami di rumah yang tinggal sini berdoa semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa fokus beribadah di sana. Seandainya ada mungkin anak yang ditinggal, keluarga yang tinggal, karena kalau kita lihat itu yang berpasangan, ada bapak ibu yang pergi, mungkin anak-anaknya gampang ditinggal. Pesan kepada anak-anaknya bahwa jangan khawatir, ada masjid, ada bapak-bapaknya di masjid. Jadi selama di beribadah di sana, silakan bapak ibu fokus beribadah. Keluarga yang ditinggal sini, pesankan biar kami yang orang-orang masjid yang mengurus. Kalau ada sesuatu hal yang perlu dibantu, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itu yang perlu kami sampaikan. Kami ingatkan kepada bapak ibu, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menanam padi di tengah sawah, padi muning hasilnya melimpah. Para petani tersenyum dan berbahagia. Aki dan Ukti pergi ke Mekah, laksanakanlah ibadah haji dengan ikhlas dan pasrah. Semoga keberkahan datang melimpah. Padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi bubur. Kalau ikhlas melaksanakan haji dan umrah, insya Allah menyandang haji yang mabrur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan nanti kemarin. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Zul Hasmi yang telah memberikan sambutan dan pantunnya yang sangat bermakna tadi. Berikutnya akan ada sambutan dari salah satu perwakilan jamaah haji tahun ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim. Kepada Ustadz Abdul Halim kami persilahkan. Dan sebelum kita dengarkan sambutan dari Ustadz Abdul Halim, izin bagi para jamaah haji yang namanya saya sebutkan untuk bapak-bapak bisa maju ke depan dan untuk ibu-ibu bisa di tempat saja. Yang pertama Bapak Indra Iskandar beserta Ibu Siti Maisuri. Yang kedua Bapak Agus Purwanto
beserta Ibu Siti Istiqomah. Yang ketiga, Bapak Nuzwarni Syahril beserta Ibu Dian Agustia. Bapak Ustadz Abdul Halim beserta Ibu Ustazah Balkis. Bapak Doni Kauludin beserta Ibu Dinar R. Siregar. Bapak Lukmanul Hakim beserta Ibu Nur Cahyani, Ibu Lilik, Ibu Ris Siti Janingsih, dan Ibu Khairinisa Azhar. Bagi jamaah haji tambahan yang mungkin namanya belum disebut, boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Oh ya, maaf, Pak Lilik. Ibu-ibu yang ikut berangkat haji namanya sudah tersebut semua? Alhamdulillah. Baik, mari kita berikutnya sama-sama dengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Abdul Halim. Kepada Ustadz Abdul Halim kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'aliyyul 'azim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ucapan talbiyah khasnya ibadah haji. Kok nggak cakap lagi? Ini kita kalau tidak pantun takut berceramah, padahal ada yang berceramahnya. Jadi kita pakai pantun saja. Ya. Ucapan kuat bukan karena emosi, karena memang lama ngantri. Siapa yang datang menghadiri pelepasan ibadah haji, insya Allah segera menyusul di hari nanti. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran guru kami, ya, Buya Ibdalsah, panggilan kami kepada beliau. Yang kalau hari ini saya datang dengan istri, jadi ingat waktu kami mendengar khutbah nikah, karena yang menyampaikan khutbah nikah dan pesan adalah Buya Ibdalsah. Jadi merasa pengantin baru kami berdua. Ya, ada istri ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh ya, pengurus DKM dan jamaah serta para calon jemaah haji yang insya Allah dengan rapat-rapat kecil sehingga acara hari ini terjadi, dan kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada para undangan yang hadir. Jamaah ini alhamdulillah cukup penuh, juga hadir juga dari keluarga Dewan Dakwah Kota Bogor. Ini ada para dosen ADI, mahasiswa ADI, juga sekretaris Dewan Dakwah Kota Bogor juga hadir. Juga yang paling utama, karena kami mewakili para calon jemaah haji, maka kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan kami memohon maaf ini menjadi tambahan energi, hati kami makin bersih, sehingga pesan Pak Ketua Yayasan tadi agar kami melaksanakan haji dengan sungguh-sungguh bisa tercapai. Kemudian karena tadi sudah DKM dan tim dan jamaah sudah siap, tetap kami akan menyampaikan juga titip keluarga, apalagi khususnya kami ini berdua meninggalkan putra yang baru 2 tahun,
dan yang mengasuh bukan putri, putra juga. Ya, putra kami yang paling besar, kami suruh pengabdian di Darun Najah cuti, jadi disuruh ngomong adik. Ya, dibantu dengan 2 adiknya insya Allah, yang berarti mohon dilihat-lihat, ditengok-tengok ya. Walaupun didampingi oleh neneknya insya Allah di rumah. Tentu sama ya, jamaah-jamaah yang lain ya, yang meninggalkan keluarga tadi alhamdulillah tanpa dipesan juga dari masjid sudah siap. Jadi kita tidak perlu ingat-ingat keluarga. Begitu sudah keluar rumah maka dibolehkan telepon keluarga setelah tanggal 13 saja, setelah seluruh rangkaiannya selesai. Hati kami, apalagi yang berangkat tanggal 14 besok, kemudian ada Pak Doni tanggal 16, ya ini 2 masih gelombang pertama. Hati kami sudah merasa agak deg-degan ini untuk besok menghadiri ya, pemantapan kloter, tanggal 13 penyerahan koper, tanggal 14 berangkat. Dan sekarang tidak perlu banyak diantar, bahkan keluarga kami kita bilang pamitan di rumah. Untung kami nggak naik Grab karena kami todong, pengurus Dewan Dakwah harus nganterin. Katanya yang siap sekretaris dan bendahara, aman kalau gitu. Ya, karena di sana tidak boleh turun ya, tidak perlu parkir, turun langsung suruh. Harus jalan. Jadi kalau keluarga ke sana kasihan. Akhirnya ikan gabus, ikan lele. Ikan cepat pun cari ikan gabus. Ini kan sambutan le, makin cepat ya pasti makin bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Halim yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Berikutnya mari kita masuk ke acara inti, yakni pembekalan dan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ibdal Syah. Kepada Ustaz Ibdal Syah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul-Azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan
sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Faya duyuf rahman. Jadi orang-orang yang haji ini disebut dengan tamu-tamunya Allah. Jadi kita ini sedang melepaskan tamu-tamunya Allah menghadap Allah. Mudah-mudahan perjalanan haji ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih haji yang mabrur. Karena Nabi menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Jadi kalau haji itu mabrur, maka balasannya adalah surga. Kira-kira kalau seseorang itu masuk surga dengan harga 100 juta, mahal atau murah? 1 miliar pun juga masih murah. Jadi kalau ada orang yang berangkat dari haji 1 M masih murah. Kenapa masih murah? Kalau diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, maksudnya adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi ada kewajiban kita terhadap Allah, yaitu adalah hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Siapakah yang diberikan kewajiban? Manis taqa'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk mendatangi haji ke Baitullah itu. Jadi ketika seseorang itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian orang ini tidak melakukannya. Ada ayat berikutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi kalau orang itu menolak, kufur, tidak mau menunaikan ibadah haji, padahal sudah diberi kemampuan oleh Allah, maka Allah Maha Kaya. Allah tidak berharap terhadap orang tersebut. Jadi sebetulnya yang membutuhkan menunaikan ibadah haji ini adalah kita. Jadi kesana itu kita yang membutuhkan, bukan Allah. Allah nggak butuh kita. Jadi ketika Allah memberikan, makanya ketika ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah tidak mau menunaikan ibadah haji, maka berarti dia telah menyia-nyiakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji yang kita lakukan ini, Allah katakan di dalam surah yang tadi dibacakan, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi ada aturan-aturannya kalau kita mau menunaikan ibadah haji. Tapi kalau kita tidak menunaikan ibadah haji, silakan bebas. Jadi kalau Bapak mau umroh, Ibu mau umroh, kapan saja bisa. Tapi kalau ibadah haji ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka ketika ada orang yang menunaikan ibadah haji ini, fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Ini sudah mulai ada nilai-nilai aturan yang membatasi orang yang menunaikan ibadah haji kalau dia ingin hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus mampu mengendalikan dirinya dari mengucapkan kata-kata rafas. Kata-kata rafas ini ungkapan-ungkapan yang menggambarkan keinginan syahwat. Itu namanya rafas. Jadi kalau misalnya sudah beberapa hari
sana masih dalam berpakaian ihram, walaupun dalam bentuk bercanda dengan istri, itu nggak boleh. Lama juga ya lama ya, kangen. Itu nggak boleh juga itu. Ya, kata-kata rafasa. Jadi betul-betul ketika seseorang itu menghaji itu yang menjadi fokusnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang pada haji ini tidak akan berkurang rezekinya karena biaya yang telah dihabiskan. Kenapa? Karena buktinya setiap orang sudah pernah pergi haji sekali, nanti bisa lagi haji lagi. Bahkan ada orang yang berkali-kali pergi haji. Jadi kalau orang pergi haji itu nanti di kota Madinah ada tukang emas. Jadi setiap dia pergi haji, dia giginya itu dilapis dengan emas satu. Kalau dia pergi haji lagi, lapis lagi 2. Begitu ada yang bertanya, Pak Haji sudah berapa kali dia haji? Dia nggak akan jawab 2 atau 3, dia senyum aja. Jadi tinggal Bapak Ibu menghitungnya. Kalau sudah 3 emas giginya, sudah 5 kali. Ya, kalau 2 kali 2 kali. Jadi ibadah haji ini merupakan ibadah yang komprehensif. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Zul Hasmi bahwa ada fisiknya. Ya, apalagi kalau misalnya sekarang berapa panas katanya? 42. 42. Luar biasa. Ya. Dulu saya berangkat haji itu tahun 2003. Enak. Kenapa? Ada pasar Sen. Ya. Jadi tahu pasar Sen itu lebih lama daripada tahun Haram. Sekarang udah nggak ada pasar Sen. Sekarang yang ada adalah Zam-Zam Tower. Jadi shoppingnya lebih mahal. Kalau dulu masih murah. Jadi artinya ibadah haji ini ada sesuatu yang harus kita lakukan bagaimana supaya dia menjadi mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Usuk itu salah satunya adalah adanya sesuatu perasaan tidak senang, tidak suka pada orang lain, sehingga terkadang melahirkan kalimat-kalimat yang mengungkapkan kekesalan itu. Ini betul-betul harus kita lakukan. Kenapa? Karena ujiannya itu justru di sana itu ujian itu adalah ujian di mana perasaan kita kadang-kadang terganggu dengan orang-orang yang menunaikan itu sama-sama beribadah haji. Kita lagi dulu berdoa berzikir, tiba-tiba ya dilangkahi orang misalnya. Ya. Kalau dilangkahi itu tidak ada aromanya nggak apa-apa. Ini udah kelihatan selama di haji itu nggak mandi-mandi. Jadi terganggu juga, ya. Apalagi ketika tawaf. Jadi oleh karena itu salah satu yang harus kita tanamkan adalah pengendalian diri. Yang jidal itu bertengkar. Kata si bapak, paling pergi suami istri. Kata suaminya, mama kita sekarang pergi tawaf. Enggak, aku shopping dulu. Ini biasanya itu, yang satu pengen ke sini, yang satu pengen ke sana. Nah, itu nanti akan terjadi nanti pertengkaran seperti itu. Dari awal-awal itu sudah ditanamkan bahwa kita tidak akan bertengkar. Apalagi kalau dalam satu kelompok yang mungkin ada sikap dan perilaku teman kita itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang harus dilakukan adalah banyak memaafkan. Jadi sehingga betul-betul ibadah haji kita itu fala rafasa wala la rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Itu betul-betul dapat kita realisasikan. Jadi pengendalian diri. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah memiliki pemahaman tentang
ibadah haji itu sendiri dan pantang larangnya. Karena ketika seseorang itu sudah memakai pakaian ihram, maka dia itu ada hal-hal yang harus dia jaga, jangan sampai dia lakukan, karena nanti akan ada damnya, ada dendanya, dan itu akan mengurangi daripada ibadah haji yang kita lakukan. Nah itu harus benar-benar. Karena begini, karena kebiasaan. Jadi ada jamaah dia sudah biasa pakai peci, ya, pakai peci haji atau peci hitam. Dan ketika memakai pakaian ihram, bagi bapak-bapak itu rambut itu tidak boleh lagi ditutupi pakai peci. Bahkan ada juga seseorang begitu sampai di hotel karena panas, dia buka baju ihramnya pakai kaos polo. Ya. Mana baju tadi Pak? Panas. Ya, diganti dengan baju yang lain. Itu enggak boleh. Jadi pakaian ihram itu selama kita dalam keadaan ihram, maka pakaiannya adalah pakaian ihram. Dan kemudian larangan-larangan selama ihram itu harus diingatkan, ya. Karena nanti saling mengingatkan. Ibu-ibu juga, karena salah satu yang tidak dibolehkan memakai wangi-wangian, ya, memakai wangi-wangian. Kalau bapak ibu tinggalnya di hotel itu biasanya disiapkan sabun wangi, sampo wangi. Itu nggak boleh dipakai selama kita memakai pakaian ihram. Tapi kalau setelah memakai pakaian ihram, maka itu baru dibolehkan. Apalagi nanti begitu pakaian ihram, ibu-ibu nyisir, rambutnya pada rontok. Kalau rontoknya nggak disengaja, itu ada maaf. Tapi rontoknya karena disisir, karena digarut, nah, itu ada dendanya. Itu yang walaupun tidak banyak, yang paling seekor sapi kambing gitu ya. Tapi kalau melanggarnya 3 kali, 3 ekor. Ya. Jadi harus diketahui ilmu tentang menunaikan ibadah haji. Dan kalau kita mencoba memperhatikan ayat ini, di sini dikaitkan dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian. Jadi ini adalah bekal untuk meraih ketakwaan. Ketika seseorang itu menjadi seseorang yang muttaqin, orang yang bertakwa, maka di akhirat sudah pasti masuk surga. Ini di akhirat sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena surga memang disiapkan untuk orang muttaqin. Ini pasti. Dan di dunia, nah ini dunia, ya, di dunia orang yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapinya. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya tidak akan putus-putus. Akan Allah berikan terus rezekinya sepanjang hayatnya yang mencukupi. Kenapa? Karena ketakwaan. Inilah maknanya kenapa pesan takwa ini selalu dikumandangkan. Bahkan setiap pekan khatib itu harus mewasiatkan takwa, ya, kepada jamaahnya. Karena begitu pentingnya ketakwaan ini. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, coba kita perhatikan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa inilah yang menjadi tujuan kita untuk menunaikan ibadah apa saja. Dan termasuk ibadah haji ini itu benar-benar akan mengangkat derajat seseorang itu menjadi orang yang muttaqin.
dengan predikat haji yang mabrur. Dan tentu ada indikasinya setelah menunaikan ibadah haji. Dan ini tentu mengukurnya itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengukur orang lain. Yang kita ukur diri kita sendiri, apakah setelah selesai menunaikan ibadah haji ini ada peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada peningkatan itu berarti ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang sama saja mau sudah berangkat haji dan berhaji nggak ngaruh lah gitu. Jadi ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ada jawaban la labbaika wala sa'daika, nggak ada labbaik tabean, nggak ada kebahagiaan untuk engkau. Hajuka mardud, hajimu tertolak. Kenapa? Karena harta yang dibawa untuk menunaikan ibadah haji itu adalah harta haram. Indonesia ini kan paling banyak ya hajinya dan juga umrahnya paling banyak. Jadi tidak ngaruh kata orang krisis moneter, krisis apa segala macam. Sepanjang bubur ayam masih 10.000, ya masih kebeli. Ketoprak Japar masih 15.000, ya nggak ngaruh. Buktinya apa? Yang daftar umroh haji itu meningkat terus. Nah, cuman persoalannya apakah pengaruh terhadap sikap dan perilaku? Kalau tidak ngaruh, pertanyaannya kenapa? Itu berarti ada namanya missing link, ada yang hilang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahmat dari Allah, bagi kita yang akan berangkat, yang belum mendaftar tahun ini, siapkanlah rezeki yang halal untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang akan berangkat ini mudah-mudahan rezeki yang halal yang dibawa untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Itu harapan kita. Kenapa? Karena dengan begitu haji mabrur itu balasannya adalah surga. Al-hajjul al-mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ya masukkan dirahmati oleh Allah. Kita kira-kira kita sudah berada di depan Masjidil Haram. Ini ada bapak-bapak yang sudah yang kedua kali, ketiga kali, atau baru yang pertama kali? Taruhlah kita anggap yang pertama kali. Ya. Suasana Masjidil Haram itu sekarang sudah berbeda. Mungkin bapak-bapak yang berangkat tahun 2020-an lah gitu ya. Itu sekarang itu masih banyak keren ya. Masih banyak, sekarang udah ada kan perlengkapannya. Jadi benar-benar sudah plong. Jadi luar biasa. Yang dulu masih bahkan ada kejadian juga yang kerennya jatuh kan, yang ada menimpa orang sedang melakukan ibadah. Nah ini bersyukur sekali Bapak yang dan sekarang ini konon kabarnya hajinya haji akbar ya. Masyaallah. Ya ingat seberapa tuh uang ini kan. Dengan apa? Dengan yang akan didapatkan dengan ibadah haji ini. Ya. Ini hajinya haji akbar. Jadi benar-benar ini. Jadi jangan sampai ibadah haji kita ini gagal. Jadi dari sekarang itu niat ini sangat menentukan. Kita kan bisa membedakan yang paling jelas itu puasa. Kalau kita berniat malamnya kita puasa, besok sudah tersiksa laparnya. Tapi coba nggak niat, jam 7 jam 8 sudah tersiksa kalau itu mau makan. Jadi kalau dari sekarang itu niat benar-benar kita mantapkan niat, ya Allah, aku ini benar-benar ingin mendapatkan haji mabrur, ingin menunaikan ibadah secara sempurna. Beri aku kekuatan. Memang banyak hal yang luar biasa. Ada cerita seorang jamaah, dia kena serangan penyakit jantung, sebetulnya nggak boleh berangkat, tapi ya lolos lah gitu ya, dapat berangkat. Jadi ada yang menemani. Yang penyakit jantung ini malah justru nggak apa-apa. Yang menemani yang sehat itu malah yang sakit. Jadi memang nggak bisa. Jadi kalau balik karena dia tahu Allah. Tahu Allah tergantung dari yang menjamu tamunya lah begitu. Ya. Maka kita pergi ke rumah tamu kan tergantung tamunya.
ada yang kasih air putih, ada yang kasih air teh, ya. Bahkan kalau kita ke rumah Pak Rasul mungkin kasih teh taruhan. Iya, beda kan ya. Saya dulu angkatan Ustaz Alim ini suka ngaji ke rumah, tapi semuanya saya buatkan teh telur. Jadi semuanya pada suka teh telur. Ya, angkatan yang udah berapa tuh? 20 orang ada, termasuk saya sendiri di Buto. Ya, semuanya saya buatkan sendiri. Ya, nah, bahkan ada yang saya buatkan langsung pulang ya, buru-buru pulang. Ya, jadi ketika kita sudah sampai nanti Bapak di depan Masjidil Haram, jangan lupa berdoa masuk masjid. Ya, berdoa dulu. Kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang syarat dengan doa. Ya. Hampir semuanya doa. Bahkan ketika Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram itu kata Rasulullah, Allah turunkan 120 rahmat. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat di Masjidil Haram, dan 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Sehingga boleh dirasakan, atau bagi yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah, tidak akan pernah ada bosannya memandang Ka'bah. Tidak ada bosannya. Itu luar biasa. Pandang lama-lama, enggak bosan. Coba bandingkan, pandang istri lama-lama. Atau istri pandang suami lama-lama. Ya, ini lagi. Tapi kalau pandang Ka'bah enggak. Jadi ada sesuatu ya, karena luar biasa Ka'bah itu. Dulu malaikat tawaf sebelum Nabi Adam, itu malaikat sudah tawaf ratusan tahun, ribuan tahun di situ. Apa dibacanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika Nabi Adam ditambah satu lagi kalimat, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jadi enggak susah sebetulnya. Bacaan tawaf itu enggak susah, yang enggak susah itu kita yang susah. Ini putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi sebetulnya bacanya simpel. Tasbih, tahmid, tahlil itu, dan tidak boleh kalau dapat tidak boleh ngobrol dengan lain. Ya. Dan posisi Ka'bah itu tidak boleh dibelakangin. Harus dia berada di samping kita, samping kiri. Ya, nggak boleh membelakang. Kalau belakang itu harus mundur lagi. Ya, dalam keadaan suci. Nah, ini dalam keadaan suci. Jangan sampai kita malu. Misalkan ada ibu-ibu sungkan, tadi kentut kan, sudah putaran ke-5 misalnya, kentut. Kalau nanti dibilangin nanti ditinggal. Nah, itu perlunya ada pembimbing, ya. Orang yang akan nanti membawa si ibu atau si bapak untuk berwudu, dan pelajari berwudu yang simple, yang pokoknya sah saja, bukan yang kita, kalau kita kan karena air banyak yang menghabiskan air, muka begini kadang-kadang tangan gitu, ya. Kalau di sana nggak bisa begitu, masih memungkinkan sekarang itu. Dan tuh kalau dulu saya masih memungkinkan itu bisa di tempatnya ada air zam-zam jauh dari situ, ya. Ambil air zam-zamnya satu nah 11 itu masih bisa. Yang simpel aja, yang semuanya itu terpenuhi syaratnya. Karena kalau untuk berwudunya sempurna harus keluar dari syarat, itu problem. Ya, problem besar. Situ perlunya doa. Minta kepada Allah yang bisa bertahan wudunya sampai tawaf selesai. Kalau tawaf sudah selesai, lalu sa'i, tidak disyaratkan suci. Ya, tawaf itu yang suci. Lebihnya tidak boleh. Ya kalau suci alhamdulillah bagus, bisa ini lebih sempurna. Tapi disyaratkan yang suci itu adalah tawaf. Jadi benar-benar membaca Subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau dalam keadaan tidak ramai, jadi jalan kita agak cepat, itu 3-4 kali bacaan sudah sampai ke rukun yamani. Nah, ketika dari rukun yamani sampai ke Hajar Aswad, doanya itu kalau kita jalan itu 1 kali itu Rabbana atina itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin atina ma'al jannata ma'al abrar. Itu saja dibaca itu pas. Nah, cuma karena dia ketani padat bisa berkali-kali bacanya. Ya, kali bacanya. Jadi simpel sebetulnya. Kalau doa itu antara rukun yamani itu sebetulnya memang disunahkan kita kalau bisa menyentuhnya, ya, cuma agak susah, ya. Jadi kalau umrah mungkin susah. Ya oke lah kita, tapi tidak ada melambai. Kalau melambai itu hanya ke Hajar Aswad saja. Ya kalau rukun yamani tidak ada begini kita. Cuma kalau kebetulan bisa ya. Tapi sekarang udah agak susah kayaknya. Ya, nah cuma dari rukun yamani itu sampai Hajar Aswad, doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam riwayat 70.000 malaikat mendoakan. Ya. Kalau sudah terkabul itu apa lagi yang kita cari dalam hidup ini? Dunia hasanah itu kepada dunia itu kan kalau orang Padang bilangnya makan lama. Iya, terusnya. Terus ke toilet lancar. Nikmat hidup cuma itu. Makanya orang kalau pergi kemana yang dicari itu kita nanti makan di mana. Makanya bisnis kuliner sampai kiamat tidak akan hilang, akan selalu ada. Karena itu kebutuhan manusia. Jadi berdoa sungguh-sungguh. Nanti begitu sudah selesai tawaf, usahakan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Insya Allah biasanya kalau pembimbing hajinya yang paham mengerti itu diarahkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim arahnya. Karena pas di makam Ibrahim itu nggak mungkin juga, karena nanti itu jamaah gitu ya agak ke belakang, cuman posisinya itu. Nah kalau nanti sudah selesai pelaksanaan ibadah haji, kita masih memungkinkan berada di kota Makkah, belum keluar lah gitu ya, belum wada. Kan nanti biasanya berapa hari masih itu biasanya. Nah, usahakan bisa tawaf dan kalau bisa berdoanya itu di multazam. Multazam itu posisinya antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah. Sedikit cuman space-nya. Dan biasanya bapak-bapak tuh nggak mau ngajak istri, aku kedengaran doanya. Ya nggak tahu doanya apa gitu. Tapi saya memang pernah ada doa. Untung doa saya itu, saya waktu itu berdoanya apa? Minta mobil. Ya, nggak tahu tetap ucap aja itu, ya Allah, saya pengen dapat mobil. Ya. Nah, itu aja. Untung itu. Begitu pulang dari haji, ada bapak-bapak direktur bank syariah bilang ke saya, Ustaz, nanti kalau ceramah di mana saya antar ya. Entar. Tapi kan nggak bisa lama, dia udah sibuk. Begitu dia sibuk, Ustaz beli aja mobil. Aduh Pak, nggak bisa Pak, nggak ada cukup. Nah, berapa aja cicilannya? Berapa aja semampunya. Biasanya itu mungkin bisa 6-7 tahun, tapi alhamdulillah sampai 3 tahun lunas. Ada doanya. Nah, nanti kalau yang mau beli mobil, japri. Oke, japri aja. Ya, ada doanya supaya lunas hutang. Ya. Karena kita ini hidup, ya, nggak bisa lepas dari hutang. Makanya ada doa untuk lunas hutang. Insya Allah dilunasi, ya. Kalau nanti saya untung saya minta mobil, minta yang lain ini kasih pusing. Karena tadi
permintaan kita kan yang buat pusing ada juga. Ya. Itu bapak yang tahu, ibu nggak tahu. Ibu cuma ngerasa-ngerasanya apa dan yang gimana si bapak ini. Jadi mengetahui tempat-tempat yang dimana doa kita mustajab. Di situ benar-benar kita berdoa. Doakan anak, doakan keluarga, semua didoakan. Yang paling doa kita itu adalah minta kepada Allah meninggal dalam keadaan muslimah. Contohnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, puncak doa itu adalah di Arafah. Dan di Arafah itu masanya kita tahu itu mulai dari tergelincir matahari sampai menjelang terbenam. Jadi kalau bapak ibu sampai di Arafah itu misalnya jam 9 dan 10 pagi, jangan ngobrol, istirahat aja. Karena ada orang yang ngobrol ya, karena lebih awal datang, dia ngobrol. Capek begitu sudah sampai zuhur, makan ngantuk, tidur sampai asar. Lewat saat-saat yang mustajab. Digunakan itu. Jadi persiapkan betul. Mulai dari tergelincir matahari sampai tenggelam nanti kan akan berangkat ke Musdalifah ya, Minas dan malam ini. Arafah itu harinya cuma apa? Cuma setengah hari itu aja. Ya. Maka kan banyak orang yang kirim tolong doakan ya. Dia satu grup WA, SMA semuanya minta doa. Tulis. Ya. Ada gulungan teman-teman SMA, teman-teman satu kerja dulu, teman-teman satu komplek apalagi, ya, gulungan 3 gulungan doa. Ternyata begitu sampai di Arafah tertinggal, ya, di hotel. Nah, jangan khawatir, berdoa, ya Allah, kabulkanlah permintaan semua teman-teman hamba yang meminta didoakan dan Engkau kan tahu semuanya ya Allah. Iya, tahu, Allah tahu. Ya. Tapi kalau misalnya yang ketinggalan ya mengapa satu-satu. Ya. Kenapa? Karena kita itu boleh minta didoakan. Jangankan haji, umroh saja. Sayyidina Umar pergi umroh, datang ke Rasulullah, ya Rasul izinkan saya pergi umroh. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar? Ya. La tansana. Jangan engkau lupakan kami. Ya. Di doa kita, dalam doa-doa. Jadi Rasulullah sih minta doa bayangkan ya. Tolong doakan kami, jangan lupakan kami di sana doakan. Nah, jadi kita begitu juga kalau nanti Ustaz Halim dan bapak-bapak dan ibu yang lain, ya walaupun jamaah tidak minta doa, doain juga, ya supaya jamaah kita di Al-Falah ini betul-betul menjadi kaum muslimin muslimat yang falah, mendapatkan al-falah itu. Ya. Karena al-falah itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, didoakan. Ya, karena doa seorang sahabat tanpa pengetahuan sahabatnya itulah yang mustajab. Tidak tahu didoakan. Ya, jadi kalau ada kawan kita sekarang lagi membuka usaha, tahu kita dia lagi buka usaha. Di sana doakan, ya, untuk melihat Ka'bah di Masjidil Haram itu, ya Allah, sahabat saya ini lagi buka usaha bisnis, majukanlah ya Allah, buat dia jadi orang kaya raya. Makbul doanya. Nah, kalau makbul, jangan diminta persentasenya. Ya, nanti datang Bapak tahu nggak kenapa sukses? Nah, ingat nggak waktu dulu saya berangkat haji? Saat itu saya benar-benar berdoa di depan Ka'bah. Saya ingat wajah Bapak, ya saya pandang wajah dalam pikiran saya. Ya Allah, ini orangnya ini ya Allah lagi buka usaha, ya sukses kan? Bapak sukses kan? Jangan lupa, ya, ini nomor rekening saya kalau saudara ya. Jadi Bapak Gus dan rahmatullahi Allah, itu momentum di kota Makkah. Karena kota Makkah ini adalah memiliki tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, biasanya begitu sudah selesai nanti haji, Bapak akan dibawa nanti ke kota Nabi. Ya. Di
sana ada namanya Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Jadi kalau Masjid Kuba itu kalau bapak dan ibu kalau dari hotel atau dari rumah dalam keadaan suci pergi ke Masjid Kuba sholat 2 rakaat sama dengan umroh, tapi suci sejak dari ini. Nah, itu dipahami kenapa? Karena ada orang berwudunya sana, ya bisa. Ya, di Masjid Kuba itu ada toilet, ada tempat wudhu juga ada, air banyak. Cuman kalau kita berwudunya di sana nggak dapat fadilahnya, hanya fadilah sholat di Masjid Kuba saja. Ya, tapi kalau misalnya kita dari hotel itu dalam keadaan suci. Nah, di Madinah Rasul itu harus kita lakukan. Di sana itu ada sebuah tempat yang dia mustajab, Raudhah. Ya, di Raudhah. Nah, cuma katanya sekarang ada aplikasi. Nah, itu saya pahami juga. Kalau tidak bisa masuk nanti, ya, ada aplikasi maksudnya. Kalau dulu enggak, itu memang betul-betul berebut. Ya, dihalangi dulu, lalu kemudian dilepas halangannya itu pada lari gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin belum ada literatur. Nah, oleh karena itulah persiapkan doa-doa terbaik yang memang menjadi harapan dan keinginan Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Minta, di situ sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita berada di kota Rasul, ziarahilah Rasul. Ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Salam kita akan dijawab oleh Rasulullah. Dan berbanyak salawat ketika kita berada di kota Nabi. Karena kalau kita banyak bersalawat, insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Karena yang kita harapkan nanti adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna, mendapatkan haji yang mabrur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan yang sempurna kepada saudara kami yang menjadi tamu ya Allah. Jadikanlah ibadah haji mereka ibadah yang mabrur yang kau terima ya Allah. Dan keluarga ditinggalkan, berikanlah perlindungan-Mu ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada keluarga ditinggalkan dan kepada yang merangkap menunaikan ibadah haji pun dalam keadaan sehat walafiat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Iqbal Syah yang telah memberikan pembekalan dan telah memimpin doa pada acara pada malam hari ini. Semoga doa yang tadi kita aminkan bersama-sama bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi yang penuh dengan kehangatan, yaitu sesi bersalam-salaman dan memberikan ucapan selamat kepada para jamaah haji kita. Sebelum itu boleh untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah haji untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan pada bapak ibu sanak saudara bisa bersama-sama dan menyampaikan doa ataupun keluhan untuk pada